Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh penonton. Perkenalkan, nama saya Dava Rizal Fauzan Sudrajat dari program studi Sains Informasi Geografi angkatan tahun 2020 dengan NIM 2009989 Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial bagaimana mengidentifikasi NBR atau Normalized Burn Ratio. Dalam hal ini, Normalized Burn Ratio menurut USGS adalah untuk issue used to identify burn area and provide a measure of burn severity. It is calculated as a ratio between the NIR and SWIR value in traditional fashion. Jadi dalam hal ini, NBR sendiri adalah untuk mengidentifikasi area terbakarnya suatu area maupun dalam mengukur bagaimana keterbakaran di dalam suatu area ataupun wilayah. Namun dalam hal ini, saya tidak akan hanya mengidentifikasi bagaimana caranya untuk mendapatkan suatu peta normalized burn ratio, namun saya akan melakukan DNBR atau differential normalized burn ratio, yaitu adalah perbandingan nilai NBR secara menyeluruh, secara temporal. Jadi dalam hal ini saya akan membandingkan bagaimana NBR dalam satu waktu dengan waktu yang lain. Dalam hal ini ada dua aspek. Yang pertama adalah pre-burn, yaitu adalah data sebelum terjadinya kebakaran atau post-burn, yaitu adalah data setelah terjadinya kebakaran. Jadi dalam hal ini akan menggunakan dua data yang berbeda dengan kurun waktu yang berbeda. Dalam hal ini untuk pre dan post dapat digunakan menjadi dapat hari maupun tahun yang berbeda dan akan didapatkan nilai indeks yang berbeda. Oke. Untuk mendapatkan datanya, saya menggunakan dari USGS Earth Explorer. Di dalam hal ini, saya menggunakan data Citra Landsat 8 untuk mengklasifikasi bagaimana NBR ini dapat bekerja. Dari website usgs.government sendiri, untuk NBR kita akan menggunakan Landsat 8. NBR sendiri memiliki klasifikasi band 5 dikurang band 7. Dalam kurung dibagi band 5 ditambah band 7 dalam kurung untuk mendapatkan nilai NBR. Oke. Untuk ini sendiri, untuk mencari Earth Explorer, saya sudah mendownload datanya. Yang digunakan, data yang saya gunakan adalah data dari Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, ini data hasil download saya. Setelah mendownloadnya, untuk post burn data saya didapatkan pada tahun 2021 bulan Juni tanggal 15. Post burn data pada tanggal 15 Juni 2021 dan pre burn data yang saya gunakan adalah pada tanggal yang saya gunakan adalah pada tanggal 20 Agustus tahun 2020. Jadi dalam hal ini perbedaannya ada di angka 1 tahun lebih dari data pre yang saya gunakan dan post yang saya gunakan sebagai perbandingan. Jadi dalam data ini akan dicari perbedaan angka
NBR di wilayah tersebut. Jadi dalam mengklasifikasi ini adalah bagaimana data yang diperlukan adalah citra yang sama dengan wilayah yang sama namun dengan tahun yang berbeda. Oke, langsung lanjut. Dalam tutorial kali ini akan menggunakan dua software sekaligus. Yang pertama adalah Quantum GIS untuk bagaimana caranya mengolah data NBR dan menggunakan ArcMap untuk meng-layout atau untuk mensimbologi bagaimana NBR ini dapat bekerja. Hal ini dilakukan oleh saya dikarenakan mungkin dari keterbiasaan dan bagaimana profesional yang saya gunakan dari setiap software yang saya gunakan. Oke, yang pertama mungkin buka terlebih dahulu software Quantum GIS. Oke, yang pertama adalah layer, add layer. Layer, add layer, add restore layer. Oke. Data yang saya gunakan ini ada perbedaan, yaitu adalah setelah dilaksanakannya koreksi radiometrik. Mungkin dari hal ini saya tidak akan langsung untuk bagaimana cara mengkoreksi radiometrik, namun akan langsung mendapatkan hasil yang setelah saya koreksi radiometrik. Oke, namun dalam hal ini saya pikir ini adalah hal yang penting untuk bagaimana cara melaksanakan koreksi radiometrik. Oleh karena tersebut, akan langsung saja bagaimana caranya melakukan koreksi radiometrik dan melakukan yang akurat. Pertama, masuk ke label SCP ini, lalu masuk ke pre-processing, lalu ke Landsat. Setelah itu, directory containing Landsat band-nya adalah folder di mana data itu berada. Dalam hal ini saya akan menggunakan pre-burn data terlebih dahulu. Select folder. Oh ya, sebelum diketahui, band yang digunakan untuk NBR ini hanya menggunakan band 5 dan band 7. Selain itu tidak dipergunakan untuk melaksanakan klasifikasi dan identifikasi NBR. Oke, di sini ada tiga dikarenakan ada band 4 yang masuk ke dalam sini, namun tidak masalah dikarenakan akan saya gunakan akan di-remove sebagai gunakan. Setelah itu lalu masukkan MTL filenya di folder yang sama. Lalu checklist apply DOF 1 atmospheric correction. Oke. Setelah itu run, lalu masukkan di mana file itu berada. Koreksi. Select folder. Setelah select folder, lalu tunggu hingga selesai. Ini untuk datanya sendiri akan ada bar di Quantum GIS. Setelah selesai, di sini ada 3 band yang sudah saya masukkan. Namun untuk band 4 sendiri tidak dipergunakan, sehingga lanjut ke remove layer saja. Untuk di sini disarankan setelah selesai
Ini merupakan data citra dari pre post data. Setelah itu lalu masuk ke SCP kembali, lalu pre-processing kembali, Landsat, masuk ke file Landsat dan masukkan data dari post burn data. Oke, setelah masuk untuk hal ini akan masuk ke post burn data, select folder. Lalu untuk MTL nya sendiri masuk ke MTL. Oke, lalu klik run dan pilih folder yang tadi saya buat koreksi. Oke, sudah berjalan dan akan ada bar seperti ini kembali. Masuk ke dalam. Setelah selesai, di sini akan didapatkan dua hasil data yang sudah terkoreksi, data citra yang sudah terkoreksi. Oke, yang pertama adalah yang post, lalu yang kedua adalah yang pre. Oke, setelah masuk ke sini, bakal didapatkan data yang sudah terkoreksi, data citra yang sudah terkoreksi, lalu masuk ke SCP. Dan kita akan mencari data untuk bagaimana caranya mendapatkan nilai dari NBR. Band count, lalu refresh. Setelah itu akan didapatkan data seperti ini. Lalu masukkan rumus yang sesuai yang ada di USGS ke dalam kurung, masukkan yang pre terlebih dahulu. Ini didapatkan 2020 bulan Agustus tanggal 20. Band 5 dikurang band 7 kurung tutup dibagi band 5 ditambah band 7 kurung tutup. Maaf, di sini ya tertinggal. Lalu klik run dan masukkan dikoreksi dengan namanya pre NBR burn, pre NBR save. Oke, setelah itu akan dikalkulasi kembali dan akan ada progres di jendela sini. Setelah selesai akan ada term seperti ini, pre NBR yang setelah kita calculation. Oleh karena itu data yang sudah terkoreksi tadi tidak dipergunakan lagi dan dapat di remove layer. Nah, setelah mencari data hasil nilai NBR, data citra pre hasil NBR, maka dilanjutkan dengan mencari data nilai NBR di post citra. Masuk ke band count kembali, lalu ininya bisa dihapus, setelahnya dihapus dan ini di refresh, sehingga yang tadi setelah kita remove dari pre citranya sudah kita hilangkan. Oleh karena itu dapat mempermudah untuk mengklasifikasi. Band 5 sama band 5 dikurang band 7 kurung tutup dibagi kurung buka band 5 ditambah band 7 kurung tutup. Run, masuk ke koreksi lagi, lalu ini namanya post burn. Setelah itu akan masuk ke sini, akan ada progres kembali. Setelah selesai akan didapatkan hasil nilai dari NBR di citra postnya. Lalu citra yang sudah terkoreksi tadi atau setelah digunakan dapat dihapus karena sudah tidak akan dipergunakan kembali untuk dapat menghemat layer. Remove layer.
maaf ininya post NBR nya ke oke, remove layer. Oke, maka oleh karena itu dapatkan hasil dari citra NBR, dari pre NBR nya dan post NBR nya. Setelah itu dapat kita gunakan kembali untuk bagaimana cara kita mendapatkan hasil data dari differential normalized burn ratio-nya. Perbandingan antara tahun 2020 bulan Agustus tanggal 20 dan bulan Juni tanggal 15 tahun 2021. Oke. Kita masuk kembali ke kalkulatornya. Setelah itu kita refresh dan kita hapus datanya. Lalu untuk bagaimana caranya kita mendapatkan hasil DNBR-nya atau differential normalized burn ratio-nya, cukup mudah. Kita klik pre-NBR, lalu kurang post-NBR. Pre dikurang post, lalu run, dan masukkan nilai DNBR. Set. Oke. Setelah itu selesai, maka akan ada nilai dari bagaimana 0% ini. Kembali hasil data dari DNBR, yaitu perbandingan antara post NBR dan pre NBR-nya. Dapat di unchecklist untuk pre NBR dan post NBR. Dan berikut merupakan hasil dari perbandingannya. Oke. Setelah itu lalu kita masuk ke software ArcMap untuk mengklasifikasi. Kita masukkan add data. Tunggu, lalu masukkan hasil data yang tadi. Ada di folder, saya lupa, auto post. Oke. dnbr.tif add. Oke, dapat dihasilkan bahwa datanya seperti berikut. Untuk dapat mempermudahnya, kita masuk ke simbologi dan mengatur bagaimana kita menyelesaikannya. Untuk mungkin supaya mempermudah, ini saja kita invert. Nah, didapatkan hasil dari bagaimana citra DNBR ini telah selesai. Lalu kita akan melakukan memotong sesuai dengan wilayah kajian yang kita harapkan. Setelah itu masukkan add data dan masukkan SHP wilayah. Kita akan menggunakan SHP Kecamatan Martapura Barat dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Add, ini merupakan ininya, ini dapat di hollow. Untuk dapat mempermudah, dengan outline-nya kita perbesar menjadi 1. Oke, untuk bagaimana caranya supaya ini kita tinggal melakukan kita klik. Nah, extract by marks dan menggunakan metode extract by marks. Menunggu selesai. Oke. Lalu masukkan raster filenya, input raster. Menunggu. Jadi dari hasil citra yang telah digunakan merupakan adalah perbandingan dari pre dan post. Lalu masukkan SHP-nya. Lalu oke dan menunggu.
dapat close. Saya melakukan extract by mask, kemudian hasilnya ini dapat di unchecklist untuk di NBR nya dan dapat zoom to layer untuk melihat bagaimana hasilnya, lalu klik dan menggunakan nilai yang dapat mempermudah invert. Oke, selesai. Didapatkan hasil dari normalized burn ratio dari Kecamatan Martapura Barat, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mempermudahnya dapat melakukan simbologi dan sebagainya untuk dapat memperindah dalam file layouting. Namun di sini dapat tertinggi angka kebakarannya di angka 0,91 dan terbesar dan terendah di min 0, untuk ini dapat dilakukan classified atau semacamnya. Seperti ini. Oke. Untuk labelnya ini dapat seperti sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Oke. Berikut merupakan hasil klasifikasi yang digunakan dari DNBR Kecamatan Martapura Barat. DNBR Martapura Barat. Sekian hasil dari video tutorial ini. Terima kasih banyak telah menonton. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun pengulangan kata yang sudah saya lakukan atau sudah saya ucapkan dalam video ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat